Shalom adik-adik, halo semua. Apa kabarnya sore hari ini? Puji Tuhan, pasti semua baik, sehat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, puji Tuhan. Adik-adik, saat ini kita akan kembali akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan beribadah bersama untuk menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah kita. Baik semua, saya ajak Pak Guru ajak bangkit berdiri. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk kami dapat beribadah, melakukan ibadah kami untuk memuji dan memuliakan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kami. Kami siap memulainya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Sebelumnya semua siapkan hatinya, lipat tangan, tutup mata, jangan ada yang mengintip, dan kita siap memuji Tuhan. Katakan Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Katakan memimpin, menuntun, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Baik, semua lipat tangan, kita akan kembali berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan lebih jauh dalam memuji memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan memberkati kami, dan kami siap lebih jauh lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, puji Tuhan, adik-adik semua yang dikasih oleh Tuhan. Sahabat kita, saatnya kita akan lebih jauh dalam memuji memuliakan Tuhan. Kita akan menggoyangkan badan kita, menggoyangkan kaki kita, bertepuk tangan, mengagungkan, bersorak bagi Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kita naikkan satu pujian yang mengatakan bahwa kasih Yesus. Lebih semangat ya, memuji Tuhan. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi kasih Yesus. Semangat. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi lebih indah,
tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Baiklah adik-adik, kita masih tetap semangat dalam pujian kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian KS ya. Ikuti panggung gayanya ya. KS ya. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi KASIH dengan semangat yang lebih. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada pertemuannya semua, seperti kasih Yesus. Sekali lagi dengan semangat. KASIH, KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka apa? Marah. Sayang temannya kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Puji Tuhan, kasih Tuhan itu luar biasa dan kita aplikasikan dalam setiap kehidupan kita. Baik adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita lipat tangan, tutup mata, dan siapkan kehidupan kita untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan kita nyanyikan satu pujian firman Tuhan. Nyanyikan dengan kesungguhan. Ku tanam di hatiku, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi dengan kesungguhan hati. Tanam di dalam hatiku, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi dengan kesungguhan hati. Firman Tuhan ku dengar, tanam di dalam hati kita. Ku tanam di hatiku. Katakan, ku ingin bertumbuh Tuhan. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Katakan, ku ingin bertumbuh. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Oke, baiklah adik-adik, kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan untuk kita dapat lakukan, bahkan menjadi kekuatan bagi kita melakukan hari-hari kehidupan kita. Sebelumnya kita akan satu di dalam doa. Semua lipat tangan, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu bersama kami yang ada saat ini Tuhan akan dengar cerita kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berikan hikmat dan pengharapan dari Tuhan menjadi bagian hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan memberkati kami semua melalui pemberitaan firman atau cerita firman Tuhan pada saat ini. Ini doa kami Tuhan. Kami siap belajar bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini Pak Guru akan membawakan cerita firman Tuhan dengan tema kita harus berhikmat.
Kenapa kita harus berhikmat? Karena Tuhan mengajarkan kita, membentuk kita, dan mau supaya kita semua hidup di dalam hikmat yang baik dan benar. Tidak menjadi anak-anak yang bodoh, anak-anak yang lemah, anak-anak yang memiliki kegagalan, bahkan keputusasaan. Dan hikmat itu adalah kekuatan kita. Baiklah, sebelumnya kita akan membahas tentang hikmat. Adik-adik ada yang tahu nggak tentang hikmat? Hikmat itu apa sih? Ada yang tahu? Coba kalau ada yang tahu, coba angkat tangannya. Dan coba jawab sedikit, apa yang kalian tahu tentang hikmat? Hikmat itu apa? Ada yang bisa? Yang cowok kah atau yang cewek? Ngomong sedikit saja. Hikmat itu apa ya? Oke. Bagi kakak, hikmat itu kakak definisikan sebagai sebuah kekuatan. Kenapa sih kekuatan? Karena tanpa kekuatan kita atau tanpa hikmat itu, kita menjadi lemah. Tanpa hikmat, tanpa kepintaran, tanpa pengetahuan, tanpa kecerdasan, bahkan tanpa hikmat, kita akan menjadi orang yang lemah. Kita tidak mampu menyelesaikan masalah. Kita akan selalu hidup di dalam keluhan, mengeluh sana sini, menyalahkan si A, menyalahkan si B, bahkan kita mungkin bisa menyalahkan Tuhan dan diri kita sendiri juga. Kita akan salahkan. Semua kita salahkan. Kenapa? Karena kita bodoh atau karena kita tidak berhikmat. Karena itu kakak mengajarkan kita semua atau mengingatkan adik-adik semua untuk sama-sama kita menjadi pribadi yang berhikmat. Dan ternyata hikmat ada dua. Hikmat di dalam manusia atau hikmat di dunia, dan hikmat yang kedua adalah hikmat di dalam Tuhan. Dan yang kakak mau ajarkan adalah tentang hikmat di dalam Tuhan, atau kita menggunakan hikmat Tuhan, bukan hikmat dunia. Kenapa kita menggunakan hikmat Tuhan? Karena hikmat manusia itu terbatas, adik-adik. Dengan hikmat manusia kita belum bisa, masih ada hal-hal yang namanya mustahil. Tapi dengan hikmat Tuhan kita mampu melakukan segala sesuatu yang besar bersama dengan Tuhan pastinya. Oke, hari ini kita akan belajar dari seorang yang terkenal dengan hikmatnya. Ada yang tahu siapa itu? Adik-adik bisa lihat gambar yang ada ya. Oke, gambar yang ada ini adalah Salomo. Salomo adalah seorang raja Israel. Adik-adik tahu dia terkenal dengan apa? Salomo atau Raja Salomo terkenal dengan hikmatnya yang luar biasa. Kok bisa? Kenapa dia punya hikmat yang luar biasa? Hikmat apa yang dia punya? Kenapa sampai dibilang dia menjadi pribadi yang sangat terkenal dengan hikmatnya? Salomo ketika ditanya Tuhan mengenai sesuatu apa yang dia minta, apa yang ingin dia mau, Salomo tidak meminta kekayaan. Salomo tidak minta uang, tidak minta kekuasaan, tidak minta harta dan sebagainya, emas dan sebagainya. Dia tidak minta itu. Salomo minta, Tuhan, aku minta hikmat. Jadi seperti itu. Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Kenapa sih hikmat? Karena kembali ke tadi, uang saja tidak cukup, kekuasaan tidak cukup. Ketika kita tidak mampu mengelola, tidak mampu menangani, tidak mempunyai pengetahuan, tidak mempunyai hikmat untuk melakukan semua itu, maka semua itu akan sia-sia, akan cepat habis, bahkan bisa membuat kita menjadi pribadi yang jatuh ke dalam dosa. Dan kembali lagi, dengan hikmat kita mampu menyelesaikan segala sesuatu, segala masalah yang kita hadapi. Baik adik-adik, sekarang kita tahu kalau hikmat itu sangat penting. Hikmat itu sangat penting bagi setiap kehidupan kita. Dan sekarang pertanyaannya, gimana sih supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang harus berhikmat, yang mempunyai hikmat? Tadi kan temanya kakak tentang anak Tuhan harus berhikmat. Oke, selanjutnya bagaimana cara mendapatkannya, Kak? Bagaimana cara mendapatkan hikmat itu? Ya, caranya adalah dengan kita meminta kepada Tuhan. Salomo meminta, kita juga harus meminta. Poin yang pertama, kita harus meminta kepada Tuhan, bahwa Tuhan, saya itu tidak bisa hidup tanpa hikmat Tuhan. Atau Tuhan, saya butuh Tuhan, saya butuh hikmat dari Tuhan, supaya saya tidak jatuh di dalam kesalahan yang saya buat. Karena itu kita butuh hikmat Tuhan.
Dan masalahnya kita meminta saja itu tidak cukup. Kita butuh poin yang kedua. Poin yang kedua apa? Kita harus hidup di dalam Tuhan atau hidup takut Tuhan. Makanya Salomo katakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh atau orang bebal menghina hikmat dan didikan. Jadi adik-adik, pertama kita harus meminta kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus hidup takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, itu tergantung dari kita sendiri. Kita mau punya hikmat, kita minta hikmat dengan Tuhan. Kalau begitu, kita juga harus menjaga atau memelihara hikmat itu. Karena kalau kita tidak jaga, tidak jaga, ya hikmatnya akan hilang, akan pergi. Jadi adik-adik, sekali lagi kakak tekankan, kita belajar dari Salomo yang meminta hikmat dan menggunakan hikmat itu untuk menyelesaikan setiap masalah kehidupan kita, khususnya untuk memuliakan Tuhan, untuk hidup takut akan Tuhan. Caranya bagaimana? Seperti tadi, kita meminta, kita hidup di dalam Tuhan, dan kita menjaga kehidupan kita atau memelihara kehidupan kita di dalam Tuhan. Jadi dengan hikmat Tuhan, kita mampu melakukan setiap masalah, mampu menyelesaikan tugas-tugas dan masalah kita dalam kehidupan kita dengan baik. Dan khususnya mungkin adik-adik saat ini adalah tentang sekolah ya. Adik-adik banyak sekolah online. Jadi kita butuh sekolah adik-adik. Adik-adik butuh belajar dari firman Tuhan, dan kita juga butuh sekolah. Walaupun sekolahnya online, adik-adik tidak boleh malas. Tidak boleh malas-malasan sekolah. Walaupun sekolahnya kan online Ji, atau ada Ji mamaku, ada Ji kakakku yang bisa bantu. Kita tidak boleh begitu. Seperti poin tadi, kita juga harus hidup menjaga kehidupan kita di dalam hikmat yang benar. Salah satunya adalah kita mau belajar. Jadi adik-adik, yuk kita hidup dengan hikmat Tuhan. Kita belajar, kita meminta dengan Tuhan, bahkan kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kembali lagi tadi, yaitu kita sekolah dengan baik. Walaupun online, kita tetap mengikuti sekolah yang ada. Bahkan situasi COVID juga kita mengikuti dengan hikmat Tuhan, kita mengikuti protokol kesehatan, sehingga semuanya kita lakukan dengan baik dan benar. Walaupun COVID terjadi, masalah kita di rumah apapun terjadi, baik dengan teman, dengan keluarga, maupun dengan siapapun, kakak yakin dan kakak percaya ketika adik-adik punya hikmat dari Tuhan, ketika adik-adik hidup di dalam Tuhan dengan hikmat Tuhan, maka semua akan baik-baik saja. Kita akan kuat, kita akan mampu menyelesaikan semuanya, dan kita pastinya akan hidup diberkati oleh Tuhan. Kita akan melakukan banyak hal yang besar, banyak hal yang luar biasa loh, bersama dengan Kristus Tuhan, dengan Tuhan Yesus, dengan hikmat Tuhan, dan kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, kakak tidak mau cerita firman Tuhan ini panjang-panjang lagi. Cukup sampai di sini saja firman Tuhan. Dan jika adik-adik ingin menghafal, adik-adik bisa menghafal ayat firman Tuhan di dalam Amsal pasal 1 ayat 7 yang bunyinya seperti tadi, bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal pasal 1 ayat 7 untuk menjadi hafalan kita pada minggu ini, dan supaya kita hidup dengan baik dan dengan hikmat yang Tuhan berikan, kita terus hidup dalam firman Tuhan. Kita akan mengakhiri kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami ucapkan kembali kepada Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan, yang telah bentangkan melalui hamba-Mu bagi kami semua, khususnya adik-adik atau anak-anak sekolah minggu yang ada saat ini. Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami, dan biarlah hikmat Tuhan itu senantiasa hidup dalam setiap kehidupan kami, tidak stop sampai sini, tapi terus menjadi bagian dari anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita naikkan satu pujian. Sebelumnya kita siapkan hati kita lipat tangan, tutup mata, untuk kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, terima kasih Tuhan. Tutup mata semuanya, nyanyikan pujian dengan seluruh hati. Terima kasih Yesusku, buat anugerah, buat anugerah yang Kau beri
Tuhan adakah syukur bagimu. Sekali lagi dengan kesungguhan hati, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakah puji syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakah syukur bagimu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada saat ini Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan, bahkan kami telah mendengar firman Tuhan yang Tuhan telah nyatakan bagi kehidupan kami semua. Saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami, dan semuanya kami berdoa biarlah Tuhan apa yang kami lakukan tidak menjadi sia-sia. Kami berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, kami rindu, kami mau biarlah hikmat Tuhan itu hidup dalam setiap kehidupan kami semua, khususnya bagi anak sekolah minggu yang ada pada saat ini Tuhan, yang mendengarkan atau melakukan ibadah pada saat ini, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Berkati mereka dengan hikmat Tuhan, dalam pendidikan Tuhan memberkati, dalam pertumbuhan, dalam masa depan, bahkan dalam setiap apapun yang menjadi kebutuhan, keperluan anak-anak sekolah minggu, Tuhan memberkati, mengadakan, mencukupkan, dan melimpahkan segala yang terbaik bagi kehidupan mereka. Jadikan mereka semua yang takut akan Tuhan dan diberkati Tuhan dalam segala hal. Berikan kekuatan kesehatan, lindungi dari segala sakit penyakit, bahkan hal-hal yang tidak kami kehendaki. Kami mengucap syukur Tuhan dan memberkati keluarga besar kami, kedua orang tua kami, papa mama kami, adik kami. Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan dan akan mengakhiri ibadah kami pada kesempatan saat ini dengan perucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita telah memuji Tuhan, telah melakukan ibadah kita pada saat ini, dan saatnya kita akan berpisah. Dan kita akan ketemu lagi kembali minggu depan dengan semangat yang sama, itu semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Dan adik-adik jangan lupa untuk selalu hidup dengan mematuhi protokol kesehatan. Jaga kesehatan, khususnya ketika adik-adik ada di rumah maupun di luar. Tetap pakai masker supaya kita tetap aman, tetap sehat. Dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan dan menjaga imunitas tubuh kita, bersekutu dengan Tuhan, rajin beribadah, menjaga kesehatan di rumah, istirahat, dan selalu hidup sehat dan memuliakan nama Tuhan. Baik, ini yang dapat kami bagikan. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Tuhan memberkati. Bye. Sapa dulu.